Shalom saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Kolose 3 ayat 16, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dengan lagu rohani, firman Tuhan dalam Alkitab akan disampaikan. Firman Tuhan itu hidup dan punya kuasa yang luar biasa besarnya. Sama seperti ketika kita membaca atau mendengarkan firman Tuhan lewat khotbah. Lagu pun berlaku demikian. Satu hal yang pasti, Tuhan bisa memakai berbagai media untuk menjadi corongnya untuk berbicara kepada kita, dan lagu merupakan salah satu di dalamnya. Lagu rohani termasuk lagu pujian dan penyembahan yang tidak asing bagi kita. Di tengah-tengah menjamurnya lagu-lagu yang mengajarkan banyak hal yang buruk, lagu rohani bisa membawa berkat bagi kita. Lagu-lagu rohani tidak jarang sanggup memberi kekuatan, penghiburan, atau menggantikan kegelisahan dan kesedihan dengan perasaan damai dan sukacita. Lagu rohani bisa menegur ketika kita salah jalan dan juga mampu menebalkan iman kita. Ada banyak lagu rohani dalam bahasa Indonesia yang langsung mengambil firman Tuhan dari Alkitab. Ketika sebagian dari kita memiliki kesulitan untuk mengingat atau menghafal firman Tuhan, dan lagu-lagu yang langsung mengambil ayat-ayat Alkitab ini akan sangat membantu kita menerima firman Tuhan. Jadi lagu-lagu seperti ini akan memiliki keuntungan ganda. Di satu sisi firman Tuhan akan masuk ke dalam ingatan kita dan tentu saja tertanam dalam hati kita. Di sisi lain, kita memuliakan Tuhan lewat bibir dan lidah kita dengan menyanyikannya. Nah, makanya orang lupa Tuhan itu pada waktu diberkati. Manusia ingat Tuhan waktu susah, betul? Yang ngomong betul pelaku semua. Dan apa yang terjadi? Waktu saya doa, Tuhan bicara, Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah Bapa. Hah? Mati. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, kalau kiranya umurku diperpanjang sesaat saja, aku melayani Engkau sampai akhir hidupku. Tuhan berkata, sudah waktunya. Di situ saya bingung, kalau saya mati modelnya kayak apa? Bingung. Nah, saya ngomong sama mama saya, Mah, aku mau pulang ke rumah Bapak. Loh, apa kamu stres mikirkan tagihan? Nah, saya bingung modelnya mati kayak apa. Nah, saya naik motor boncengan sama temen. Saudara, kecelakaan motor yang berbahaya itu bukan di depan, tapi yang di belakang. Karena di depan tahu menghindar, yang belakang kan tidak tahu, gitu lah. Tiba-tiba, brak, gitu aja lah. Saya ngalami sebabnya. Nah, teman saya naik sepeda motor kenceng. Nah, nyalip truk. Truknya ini tiba-tiba berhenti. Maduar. Nah, yang di depan gini menghindar gini. Saya kan enggak tahu. Tiba-tiba gini. Udah temangsang di bak truk. Makanya kecelakaan itu yang paling bahaya, motor itu yang di belakang. Karena enggak tahu apa-apa. Maduar gini. Jadi begitu buka mata sudah dek, gelap langsung. Buka mata dek, dek, gelap repet gitu dah. Tiba-tiba gelap dah. Tiba-tiba saya lihat diri saya sendiri. Jadi dua. Itu tubuh saya, ini roh saya. Dan ada malaikat menjemput saya. Tingginya 3 meter. Diajak naik ke atas. Diajak naik ke atas. Dan di situ ada lantai emas dan tangga emas. Dan di situ malaikat menyembah Tuhan seperti derau air bah. Berlaksa-laksa, beribu-ribu laksa, berpuluh-puluh ribu laksa. Malaikat itu berkata, bibu-bibu. Saya juga ngomong, bibu-bibu. Saudara, nanti kita di surga itu ada bahasa sendiri.
bukan bahasa Indonesia atau Inggris, tapi bahasa malaikat, bahasa roh. Gitu dah. Tapi ngerti apa yang dikatakan. Sebelum kau menghadap yang maha kuasa, engkau harus masuk satu ruangan dulu, ruang maha kudus. Dan malaikat itu berkata, sebelum lagu-lagu pujian penyembahan dinyanyikan di bumi, terlebih dulu dinyanyikan di sorga. Jadi lagu barunya bumi itu lagu expirednya sorga. Lagu lama semua. Nah, di situ saya disuruh masuk satu tempat. Tirainya terkoyak dari atas ke bawah. Dan saya lihat tabut perjanjian. Dan terdengar suara, biar awan kemuliaanmu turunlah memenuhi bait sucimu. Ku nyanyi haleluya di depan tata sucimu. Terus itu seperti derau air bah. Mari engkau menghadap yang maha kuasa. Di situ saya kembali lagi ke tangga emas itu. Di situ yang ditata bicara, Daud, 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 sebenarnya sudah waktumu ada di tempat ini. Tapi karena engkau minta umurmu diperpanjang, maka umurmu aku perpanjang di muka bumi. Dan selama umurmu diperpanjang di muka bumi, pergunakanlah sebaik-baiknya. Tapi sebelum kau kembali ke rumah orang tuamu, ke muka bumi, maka akan kutunjukkan apa yang akan terjadi atas hidupmu dan bangsamu di masa depan. Langsung, akulah Alfa, akulah Omega, akulah Yahweh. Yes. Langsung kayak layar lebar. Sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Yes. Hari-hari yang akan terjadi, Indonesia akan terpecah menjadi 3. Timor sudah lepas, 2 akan menyusul. Yes. Indonesia akan dipulihkan Tuhan. 25 tahun dimulai krisis 98. Sebelum pemulihan Indonesia akan terjadi krisis ekonomi 2018. Sekarang sudah mulai, dolar mendekati berapa? 14.000 lebih. Akan terjadi apa? Krisis untuk menuju pemulihan Indonesia 2023. Yes. Saya lihat bom meledak di sana sini. Waktu saya lihat bom meledak di sana sini, saya berkata sama Tuhan, Tuhan, aku ndak jadi balik ndak apa-apa. Wong bom adalah. Tuhan berkata, engkau harus kembali ke rumah orang tuamu. Mari kutunjukkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Di surga tidak ada orang mati. Yang ada hanya Tuhan dan para malaikat. Orang-orang mati dalam Tuhan itu di Firdaus. Surga sama Firdaus itu beda. Kenapa? Dua-duanya saya pernah ke sana. Jadi saya bisa cerita adalah, siapa yang ingin ke sana hari ini? Belum siap, betul? Saya sudah ke sana. Jadi saya bisa ngomong. Dan apa terjadi? Mari kutunjukkan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya diajak jalan, lantainya emas. Dan ada benteng, ada tembok air mengalir. Itu terbuat dari batu blue safir, ruby, emerald, cat eye. Dan yang tidak ada adalah batu akik. Jadi di surga malah justru batu akik tidak kelihatan. Adanya itu paparaca, blue safir, ruby, cat eye, emerald. Nah langsung, apa yang ingin kau tanyakan? Ku jawab, Tuhan, kapan engkau datang? Tuhan bicara, engkau tidak perlu tahu waktunya dan masanya. Karena tidak ada seorang pun manusia, nabi maupun malaikat, yang tahu kapan aku datang. Yang perlu engkau tahu, aku menyertai umatku sampai kesudahan zaman.
Kalau gitu Tuhan, aku ingin tahu siapakah jodohku. Kalau dikasih yang gini, lebih baik tidak balik. Langsung gini, sebelum dunia dibentuk, aku sudah mengenalmu. Akulah Alfa, akulah Omega, akulah yang mengawali segala yang ada. Saya lihat lubang pakunya di sini. Hari-hari yang akan terjadi kelihatan semua. Sebenarnya hidup ini kita tinggal menjalani. Hari yang akan datang itu sudah ada di sana. Saya lihat ada wanita rambut lurus panjang. Siapa itu Tuhan? Itu istrimu di masa depan. Mau lihat wajahnya ditutup. Tuhan, yang rambut panjang jutaan gimana nyarinya? Engkau akan ketemu di satu tempat. Saya ketemu istri saya di Jogja, di KKR, rambut lurus. Hari yang akan terjadi, semua kelihatan. Ada seorang wanita, seorang putri, anak kecil, tertawa, tersenyum ke saya gini. Siapa itu anak kecil itu perempuan? Itu anakmu di masa depan. Bayangkan, sebelum saya menikah, sebelum ketemu istri saya sudah lihat anak saya. Kelihatan. Dan anak itu namanya Felicia. Udah gede segini. Sekarang umur 13 tahun. Jadi sebelum dia lahir, saya udah lihat dia. Gini. Ya, itu anakmu di masa depan. Ada seorang pengkhotbah, gemuk, pendek, jelek. Siapa itu Tuhan? Itu engkau di masa depan. Hari-hari yang akan jadi, engkau jadi penasihat orang-orang terkemuka di negerimu. Terusan Tuhan ngomong, sudah waktunya kamu kembali ke rumah orang tuamu. Pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Tuhan, sebelum aku kembali ke rumah orang tuaku, aku minta satu hal, jangan engkau tolak sampai aku ke tempat ini lagi. Jawab iya dulu. Tuhan berkata, sudah waktunya kamu balik. Saya ngomong, enggak mau balik sebelum kau jawab iya dulu permintaanku. Tuhan ngomong, baiklah, kecuali kedatanganku, ku jawab iya. Tuhan, jangan beri aku kekayaan. Nanti kalau kaya lupa siapa engkau. Dan kalau aku, jangan beri pula aku kemiskinan. Karena orang miskin itu susah, modal hanya nekat terus. Aku minta satu aja Tuhan, sampai balik ke tempat ini. Apa itu? Cukup bisa beli apa-apa. Betul? Tidak usah serakah. Langsung Tuhan gini, baiklah kau kemari. Selama engkau di bumi, engkau akan cukup. Dan aku sendiri, bukan nanti malaikat yang menjemputmu, tapi aku sendiri yang akan menjemputmu. Sudah waktunya kamu kembali. Ingatlah, pergunakan hidupmu sebaik-baiknya. Karena waktunya tiba, bukan malaikat yang kuutus menjemputmu, tapi aku sendiri yang akan menjemputmu. Sudah waktunya kamu balik. Saya suruh naik kereta berkuda, turun ke bumi. Itu kudanya berapi, kuda putih bersinar api. Roh saya masuk, les, saya hidup kembali. Mama saya, Daud mati, kok hidup lagi? Dan Tuhan bicara dari surga, lagu-lagu yang kau dengar tadi, kuberikan padamu sebagai tanda engkau pernah ada di surga. Di situ saya baru mengerti. Langsung saya nulis lagu Awan Kemuliaan, ku nyanyi haleluya, tabut kekuatan. Saya semua alat musik bisa pegang, tidak bisa main. Tapi saya sudah menggubah lagu,
tidak terlalu banyak, 75 lagu. Tuhan bisa memakai siapa dan kapan saja. Dalam 1 Timotius 1 ayat 16, tetapi justru karena itu aku dikasihani agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Memang ketika Roh Kudus menginsafkan seseorang, pada saat itu ia merasa dirinya adalah orang berdosa. Keyakinan ini adalah hal yang sangat terasa. Roh Kudus mengambil dan mengaplikasikan kebenaran Tuhan sehingga menembus hati orang itu, dan pada saat ia merasakan perlunya bertobat. Begitu juga kita telah menyadari kegagalan di hidup kita dan kemudian menerima kasih karunia dan pengampunan Tuhan, kita akan mengetahui kebenaran ini. Itu mungkin tidak berdampak begitu kuat kepada kita pada saat kita mulai belajar untuk hidup dengannya. Tetapi cepat atau lambat akan ada perubahan dalam cara hidup kita. Di dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Orang yang menyangkal bahwa mereka adalah orang berdosa sama sekali tidak pernah dekat dengan Tuhan. Mereka yang telah mengalami pertemuan dengan Tuhan yang Maha Suci akan sadar akan keadaan diri mereka sendiri, bahwa mereka adalah orang-orang berdosa yang telah ditebus. Mereka mengetahui kebenaran bahwa Yesus telah mati untuk mereka dan Roh Kudus tinggal di dalam mereka untuk membebaskan mereka dari dosa. Mereka tidak lagi harus berbuat dosa. Mereka mungkin masih sering tersandung dan melakukan dosa individu, tetapi kehidupan dalam dosa telah mati dan mereka sekarang hidup bagi Tuhan. Roma 6 ayat 10.